Assalamualaikum. Nah, di part 11 ini kita akan belajar tentang cermin cekung ya. Jadi, cermin cekung adalah cermin yang permukaannya mengkilap dan melengkung ke dalam. Contohnya kayak gini nih, ya. Jadi dia melengkung ke dalam. Nah, terus permukaan ini yang aku gambar putih-putih ini, dia bagian mengkilapnya ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, ternyata cermin cekung itu kayak bagian dari bola yang bagian dalamnya itu mengkilap. Gini, misalkan aku gambarin bola gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi si cermin cekungnya ini sebagai bagian dari bola yang bagian dalamnya itu mengkilap. Gitu ya. Oke. Nah, bagian yang mengkilap inilah yang memantulkan cahaya. Gitu. Berkas cahaya yang dipantulkan nantinya akan mengumpul. Makanya cermin cekung disebut sebagai cermin konvergen atau mengumpulkan cahaya. Nah, misalnya nih, ada sinar datang nih ke permukaan cermin. Nah, nanti sinar akan dipantulkan ya. Nah, pemantulan ini nih, dia mengikuti aturan dari hukum pemantulan cahaya. Masih ingat tuh pemantulan cahaya ya? Nih, oh iya, pada cermin cekung, garis normalnya itu berbeda-beda, gak kayak cermin datar. Soalnya, permukaannya kan melengkung nih. Jadi, garis normal tergantung di mana sinar nabrak cermin. Jadi gini, garis normal pada cermin cekung menghubungkan tempat nabraknya sinar dengan titik pusat kelengkungan cermin. Nah, titik pusat kelengkungan cermin ini nih, yang titik tengah-tengah nih. Atau bisa kita lihat sebagai titik pusat bola ya. Ya kan? Nah, terus kita gambarin deh garis normalnya. Kan garis normalnya itu kan menghubungkan tempat nabraknya sinar. Tempat nabraknya kan di sebelah sini nih. Iya nggak? Tempat nabraknya di sini. Terus dengan titik pusat kelengkungan cermin. Di sini. Ya kan? Kita hubungin deh. Nah, kayak gitu. Ini dia garis normalnya. Nah, masih ingat hukum pemantulan cahaya? Kalau sinar datang nih, yang ini, sudutnya itu, nanti sudut datangnya itu, I, itu sama dengan sudut pantulnya kan, R, ya enggak? Jadi, I sama dengan R. Kalau ini sudut datangnya itu 30 derajat, maka sudut pantulnya juga sama, 30 derajat. Oke? Nah, terus, ini misalkan aku gambarin lagi nih cermin cekungnya ya. Nah, kayak gini. Ini cermin cekungnya. Oke, ini sumbu utamanya ya. Misal nih ada sinar datang nih. Warna pink nih sinar yang pertama. Sinar datang menuju cermin. Nanti bakal dipantulin ya sesuai hukum pemantulan cahaya kayak gini. Oke. Nah, terus misalkan ada sinar lain nih. Misalkan sinar yang warna hijau. Sinar datang juga menuju cermin. Habis itu dipantulin lagi, ya kan? Terus sinar yang ketiga, warna kuning. Dia datang, dipantulin lagi. Yang keempat, warna oranye. Sinar datang ke permukaan cermin, habis itu dipantulin lagi, ya kan? Terus yang warna biru, sama juga. Dia datang, habis itu dipantulin. Terus, yang terakhir warna ungu, sama juga. Dia datang, habis itu dipantulin. Nah, kalau kita lihat nih, ternyata sinar-sinar ini, sinar pantulan ini bertemu di satu titik kan ya. Nah, di sini nih. Mereka saling ngumpul. Nah, makanya cermin cekung disebut dengan cermin konvergen, yang mana dia mengumpulkan cahaya atau sinar-sinar ya. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita ke bagian-bagiannya ya. Ini gambar yang di kiri maupun yang di kanan sama aja ya. Cuman yang ini kan aku bikin jadi bentuk bola, yang ini enggak gitu kan ya. Nah, yang pertama ada titik P. Nah, titik P itu adalah titik pusat kelengkungan cermin. Nih yang ini. Nah, kalau dibentuk kayak bola, maka si titik P ini sebagai titik pusat bolanya gitu loh. Titik tengah bolanya gitu ya. Nah, terus ada namanya titik O. Nah, titik O ini, titik O,
adalah titik pusat optik. Nah, karena di sini kita pakai alat optiknya itu cermin cekung, maka titik O ini adalah titik pusat cermin cekung, ya. Nah, terus ada namanya sumbu utama atau SU. Sumbu utama ini adalah garis hayal yang menghubungkan titik pusat kelengkungan cermin atau titik P dengan titik pusat optik, titik O. Jadi dia menghubungin yang ini nih. Sumbu utama tuh yang garis lurus ini. Yang menghubungin antara P sama O. Oke? Nah, terus ada yang namanya titik F. Nah, titik F ini adalah titik fokus atau titik api cermin. Sebagai titik mengumpulnya cahaya atau sinar-sinar yang datang sejajar. Masih ingat yang tadi nggak? Yang konvergen? Nah, kayak gini. Kan ada sinar nih. Sinar-sinar yang datang sejajar ya. Kayak yang warna pink, hijau, kuning, oranye, biru, ungu, ya kan? Karena mereka datang sejajar nih, maka sinar pantulan nanti mengumpul di suatu titik, ya kan? Nah, titik inilah yang dinamakan dengan titik fokus. Gitu. Jadi titik fokus ini sebagai titik mengumpulnya cahaya atau sinar-sinar yang datang sejajar. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada yang namanya F kecil. F kecil ini jarak fokus cermin, yaitu jarak dari titik O ke titik F. Ini titik O ke titik F. Yang kuning ini ya jaraknya ya. Kalau titik fokus, yang ini jarak fokus. Beda ini ya. Oke? Nah, terus ada yang namanya jari-jari. R ini, R gede, adalah jari-jari kelengkungan cermin, yaitu jarak dari titik O ke titik P. Ini dari O ya, ke titik P. Nah, itu disebut dengan jari-jari kelengkungan cermin, atau R. Nah, kalau kita lihat di bagian yang bola nih, kayak gini. Nah, ini sama aja kayak gini nih. Jadi, R itu sebagai jari-jari bola gitu ya. Sampai sini paham ya? Ini sama aja gitu ya. Oke? Nah, titik F nih, titik F, dia membagi jari-jari cermin jadi dua bagian yang sama gitu nih, kayak gini nih. Jadi ngebagi dua kan? Nah, ngebagi dua. Iya nggak? Jadi gini, misalkan dari O ke F nih, alias jarak fokus alias F kecil ya. O ke F itu 10 cm. Nah, berarti dari F ke P berapa? Sama juga, 10 cm. Nah, jadi kelihatan nih, kalau R itu sama dengan 2 kali jarak fokus, gitu ya. Ini kan jarak fokus kan yang tadi nih, jarak dari titik O ke F, ya kan? Berarti kalau 2 kalinya, 20 cm, gitu ya. Jadi gini, pas kalian nanti gambar pembentukan bayangan, kalian nggak boleh ngasal. Jadi harus pakai penggaris. Jarak dari O ke F ini harus sama kayak jarak dari F ke P. Nah, aku tulisin ya. Jarak dari O ke F ini harus sama jaraknya dengan dari F ke P. Kalau dari sini ke sini 10 cm, ini juga dari sini ke sini juga 10 cm. Nah, kalau misalkan kalian nanti gambarnya itu nggak sama kayak gini, nanti jadi antah berantah deh pembentukan bayangannya. Nggak sesuai, gitu ya. Nah, sekarang kita ke pembagian ruangannya ya. Jadi, ini kan cermin cekung nih. Bagian sebelah kiri cermin, itu bagian depannya ya, bagian depan cermin cekung. Nah, sedangkan bagian sebelah kanan ke sana, itu bagian belakang cermin cekung. Oke? Nah, yang pertama, ada yang namanya ruang 1. Ruang 1 ini terletak di antara O sampai F. Oke? Dari titik O sampai titik F. Nah, terus ada ruang 2. Nah, ruang 2 ini dari F sampai ke P. Terus ada ruang 3. Ini jaraknya itu lebih dari P. Gitu ya. Lebih dari titik P ke sana. Nah, ada lagi ruang 4. Nah, ruang 4 ini jaraknya lebih dari titik O ya,
ke sana. Oke, ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 ini berada di depan cermin ya. Nah, sedangkan ruang 4 ada di belakang cermin. Nah, benda di depan cermin, nah maka kemungkinan letak benda itu bisa ada di ruang 1, di titik F, di ruang 2, di titik P, atau di ruang 3, maupun di jauh tahingga nih. Jauh tahingga tuh jauh banget ke sana ya. Jauh tahingga seperti matahari gitu contohnya. Oke. Nah, cermin cekung ini unik banget. Jadi, sifat bayangan yang terbentuk nanti bergantung pada letak bendanya ada di mana. Gitu ya. Nah, buat tahu sifat bayangannya, kita bisa pakai yang namanya sinar istimewa cermin cekung. Nah, apa aja sih sinar istimewa cermin cekung, dan gimana pembentukan bayangannya? Ayo kita pelajarin di video part 12.